Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, kembali hadir bersama kami di sini, dan seperti biasa saya hadirkan tokoh-tokoh di dunia pendidikan. Sengaja saya sebut tokoh-tokoh di dunia pendidikan karena ini untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang sudah memang beda dan berprestasi. Kali ini sudah hadir saudara, siapa namanya? Kaisar. Kaisar apa? Susah namanya. Kaisar ya? Iya betul. Oke, Kaisar ini kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12. Dan unik, ini saya dapat informasi dari guru ekonominya. Kaisar ini sudah beraktivitas bisnis dan sudah internasional ya, Kaisar? Iya, alhamdulillah. Nah, oke, Kaisar boleh cerita ya kepada teman-teman, karena jarang sekali orang yang seusia sekolah seperti Anda sudah punya bisnis dan sudah internasional. Ini bisnisnya di bidang apa tuh, Kaisar? Lebih sebenarnya saya apa aja dilakuin sih Pak, lebih ke kayak gitu, nggak mematok ke satu hal. Cuman memang perindustrian saya kalau nggak jauh-jauh dari fashion mungkin ya Pak ya. Terus ini juga mulai dari saya umur berapa, mungkin kelas 4 SD gitu. Itu awal ketertarikan saya ke dunia bisnis. 4 SD ya? Kelas 4 SD. Wah, ini betul-betul kalau kisah-kisah entrepreneur dulu, tokoh-tokoh besar entrepreneur itu, Nabi Muhammad itu saya catat sudah mulai mengembala kambing itu sudah usia 4 tahun atau 6 tahun itu. Emang ini pendidikan entrepreneurship ini harus dibangun dari apa? Sejak dini ya. Jadi 4 tahun ya? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD bukan. Oke, kelas 4 SD itu usia berapa ya? Mungkin 7, 8, 9, 10. 10 ya, 10. Ya saya kira udah di usia dini sekali ya, udah mengenal. Itu awalnya gimana mengenal? Awalnya sih kayak mungkin dari kecil saya terbiasa ngelihat di sekeliling saya, keluarga saya yang memang semuanya pembisnis gitu, wira swasta, pembisnis, dan jarang ada yang kerja kantoran gitu ya. Jadi saya udah tumbuh di lingkungan yang mungkin semuanya berbisnis dan bikin saya tertarik gitu dari awal, dan melihat kayak dengan cara orang tua saya melobi orang, terus cara mereka ngobrol kalau misalnya ada tamu ke rumah kayak gimana, itu saya simak gitu dari waktu kecil, dan memang sudah ada ketertarikan sendiri. Terus kayak pada kelas 4 SD itu akhirnya lagi musim ini Pak, fidget spinner pada saat itu. Terus kebetulan orang tua saya ini bisnis tuh dari impor ekspor China Indonesia gitu. Dan saya dibawa ke China pada saat itu, dan saya melihat berbagai barang itu, dan pada saat itu tuh masih sedikit nih yang jual fidget spinner di Indonesia. Terus saya sebagai anak kecil juga tertarik gitu melihat mainan, melihat peluang gitu. Ya, terus melihat peluang. Terus jadi awalnya saya gini dulu, saya beli dulu nih, nggak langsung dari China. Saya beli, terus teman-teman saya nanya pada beli di mana gitu. Terus kenapa? Terus saya mikir, nggak tahu, saya waktu kecil terus mikir kayak kenapa nggak saya jualin aja ke teman-teman saya gitu, nambah uang jajan saya juga kan. Terus ya udah, terus saya waktu pergi ke China itu saya ngeliat tuh banyak fidget spinner, terus saya minta sama papa awalnya buat itu usia berapa ke Cina tuh Anda? Kelas 4 SD. Oh, 4 SD itu ya? Kelas SD, karena sudah dibawa ke Cina ya? Ya karena emang orang tua saya rutin gitu bolak-balik gitu, karena kan emang kerjanya seperti itu gitu. Makanya setelah itu saya pulang tuh dari itu bawa fidget spinner tuh jualin, dan alhamdulillah laku. Dan feeling pertama ketika menjual barang dan laku gitu, dan goal gitu ya, dibeli orang, itu rasanya luar biasa. Pertama seneng gitu, terus dapat uang terus rasanya kalau barang laku sampai habis tuh feelingnya tuh pokoknya fantastik banget lah gitu ya. Nah dari situ kayak saya ada rasa yang bikin saya bahagia ini gitu, dan saya kayak menemukan ini lebih saya jadikan sebagai hobi gitu, karena saya punya rasa senang tersendiri gitu ketika membeli barang, menjualnya kembali, dan terjual habis. Ya itu seperti itu. Oh, jadi usia 4 SD itu Anda sudah memang terkondisikan ya. Jadi ada faktor lingkungan keluarga juga yang membentuk sehingga Anda mempunyai naluri bisnis ya. Betul. Dan itu Anda terus geluti sampai sekarang? Iya, terus terus itu berlanjut. Semua saya awalnya
apapun yang saya bisa, yang teman saya interest dan saya pun mungkin ada linknya atau bisa jual, saya langsung jual gitu ke teman saya. Contoh kayak misalnya dulu saya untuk SMP saya mondok gitu. Terus saya bawa nih ada kue balok khas Bandung ini ke pondok, terus teman-teman saya nanya itu beli di mana terus mau dong. Oh ya udah, kenapa saya nggak buka just tip aja gitu kalau gitu. Nah saya mulai jualin ke teman-teman saya, terus alhamdulillah banyak yang mau, terus dari situ lancar. Dan kemudian pas COVID nih, pas COVID saya itu mungkin usia SMP udah mulai beranjak remaja gitu, beranjak dewasa, saya mulai pemikirannya mulai lebih matang lagi nih. Saya mulai settle di rumah aja kan COVID. Setelah itu saya bingung nih ngapain ya, terus ngeliat wah ini harga masker kok gila lonjaknya naik sampai 200.000 gitu. Bahkan bisa sampai berapa dulu, sampai 800.000, 100.000 satu box gitu. Terus saya karena saya ada WeChat kontak saya sama orang-orang di China, terus mereka pada jual masker nih. Terus habis itu kebetulan alhamdulillah ada teman saya yang punya supermarket, ada teman saya yang yang lain-lain gitu ya, yang emang misalnya punya orang tuanya punya sekolah lagi gitu. Terus mereka butuh semua itu tuh. Terus saya mikir, oh yaudah kenapa saya datangin dari China, karena harga di Indonesia udah nggak masuk akal banget pada saat itu. Kan? Di Cina masih murah. Di Cina masih murah pada saat awal-awal itu. Terus dan lengkap juga kan, ada berbagai macam tuh alat kesehatan, mulai dari si baju APD, terus masker N95 yang bla 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 itu semua lengkap. Terus saya akhirnya saya coba ngobrol ke teman saya datengin orang satu persatu sekalian. Itu kali pertamanya saya melobi orang gitu. Itu kali pertamanya saya mencoba menawarkan barang ke orang gitu. Terus oh iya, dari situ juga saya belajar, dan dari satu persatu orang saya ke orang selanjutnya belajar, oh tadi kayak gini, jadi belajar untuk makin baik gitu. Terus akhirnya itu goal pertama saya. Jual berapa jumlah masker? Alhamdulillah pada saat COVID itu, awal COVID nih saya jualan cuman paling 3 dari saya hasil gitu. Alhamdulillah nih, ini buat memotivasi kalian yang pengen jualan, keuntungan bersih saya tuh bisa sampai 80 juta Pak. Waduh. Dari masker doang, karena memang harga yang gini, harga murah kebetulan juga keuntungannya memang besar, karena harga murah yang di Cina saya jual ke sini kan jadi mahal banget tuh Pak, tapi saya ngambil harga di bawah semua mahal itu gitu. Nah orang-orang otomatis nyedot ke saya gitu kan. Nah ya kayak gitu. Oke, ini luar biasa, marketnya udah sampai dari luar negeri, dari Cina udah tempatnya barang-barang udah gitu ya. Iya betul. Dan ini jarang sekali seusia Anda Pak, dulu SMP ya? SMP betul. Sudah punya link bisnis di China begitu ya. Dan ini kan modal. Jadi bergaul. Dan ini saya sengaja kepada anak-anak di 15 siapapun, bagaimana nih kalau Anda bisa membangun dengan teman-teman, misalkan mengajarkan bagaimana membangun bisnis, membangun relasi seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah dengan podcast seperti ini. Dan sekarang apa yang fokus bisnis Anda sedang dalami itu, Anda lakukan? Kalau sekarang saya lebih utama saya sepatu sih Pak, lebih di sepatu, karena memang papa saya juga utama di sepatu gitu. Oke. Apa mamamu dua-duanya bisnis? Iya. Bela swasta. Iya, bela swasta intinya. Oke. Punya toko atau online atau bagaimana? Lebih ke masukin ke orang sih Pak, supplier. Oh, supplier ya. Iya, ini gitu. Oke, jadi sekarang Anda di sepatu impor atau dalam negeri? Jadi saya impor dari luar negeri. Jadi lebih saya kayak buka just tip nih Pak. Terus saya impor ke sini gitu. Jadi ini pakai online juga mungkin itunya. Ada Anda semacam toko online-nya? Gimana Anda? Kalau enggak sih, saya kalau sekarang untuk sepatu lebih ke mulut ke mulut sih. Untuk sekarang ya. Tapi Anda punya kalau ngepromosiin mulut ke mulut gitu ya? Mulut ke mulut gitu Kak. Karena saya bisnis saya sebenarnya saya udah berbagai banyak rintangan sih Pak. Dari saya banyak lah jualannya, saya udah berapa kali gitu sampai di titik sekarang tuh udah banyak gagalnya juga gitu. Jadi jangan disangka kayak semuanya juga mudah gitu ya. Banyak juga gagal. Saya dulu pernah bikin baju clothing brand. Itu gagal Pak. Itu saya udah bikin, terus karena saya terlalu masa setelah COVID baru banget selesai, soalnya saya bikin langsung banyak. Terus
saya bersaing dengan pasar yang pas saat itu tuh lagi harus building brand banget gitu ya, supaya orang beli gitu. Jadi kamu bikin branding sendiri, brand sendiri. Iya betul, bikin branding sendiri. Dan dijual di pasar bebas gitu. Iya. Akhirnya kalah bersaing. Iya kalah bersaing. Terus habis itu saya juga pernah buka toko pastry, makanan kayak yang pastry gitu. Itu saya pertamanya goal, cuman pas saya buka batch kedua itu kurang gitu. Terus banyak sih Pak yang banyak lah gagalan yang paling menyakitkan ada nggak? Paling bikin kamu down gitu ada nggak? Ini sih yang sedang saya jalanin gitu ya, kayak ada beberapa gitu, kayak misalnya saya ada bisnis impor sama teman saya di luar negeri. Terus ternyata hasil dari vendor yang saya gunakan ini parah lah gitu hasilnya gitu. Kan udah barangnya parah gitu. Tidak sesuai spek. Tidak sesuai spek, ini baju ya tidak sesuai size chart, tidak sesuai. Dari Malaysia, dari mana lu? Dari Malaysia ya, dari Malaysia, terus tidak sesuai size chart, abis itu tidak sesuai deadline-nya mundur sampai 2 bulan, sehingga saya nggak enak sama klien saya. Terus abis itu juga saya jadi harus nombok Pak. Saya harus pertama nombok ongkir, saya harus bikin bajunya ulang gitu dengan saya pulang. Jadi ini justru ini ya sedang down-downnya sekarang. Ya, sekarang lagi down-downnya lagi. Waduh, udah banyak lah gitu. Tapi Anda sudah paham kalau yang namanya risiko dari seorang entrepreneur itu seperti itu? Karena semakin uang bertambah, resiko semakin besar gitu ya, itu yang pasti. Dan itu murni biaya modal itu dari pribadi Anda? Saya tuh awalnya gini Pak, contoh dari masker aja itu saya nggak modal, saya nggak dimodalin orang tua saya, lebih dikomodalin ilmu gitu, bukan dimodalin uang. Saya waktu kayak masker itu aja saya modal saya 0. Karena saya modal uangnya 0. Modal uangnya 0 karena saya minta dari pembeli saya untuk DP gitu, minimal mungkin 70% atau 75% gitu, biar nutup ke saya, biar nutup, jadi saya bisa langsung beliin modal gitu Pak. Jadi gimana? Jadi gini, kan 0 modal uangnya, 0 modal saya. Terus kamu gimana dapat barangnya? Nah, gimana dapat barangnya kan? Karena ini emang linknya kebetulan teman-teman dekat saya juga, jadi saya minta mereka kalau nggak pembayaran full di awal sebelum pemesanan, atau mereka DP 50%, 70%. Ya jadi nutup buat saya beli barangnya gitu Pak. Seperti itu. Jadi minta DP dulu ke konsumen. Nah nanti kamu kesananya dari DP itu. Iya. Jadi mindahin duit doang. Iya, cuma mindahin duit doang. Jadi saya nggak keluar apa-apa, no risk juga di sayanya. Tapi memang di Cinanya sudah punya langganan yang memang terpercaya. Iya, tapi untuk building trust itu kan harus sering dulu gitu ya Pak. Jadi kalau sekarang mungkin mereka mau saya tanpa modal juga, saya cuma ngomong ini juga udah dikirim gitu barangnya Pak kalau sekarang. Tapi sekarang link kamu di Cina masih jalan? Masih jalan, karena itu juga bisnis utama keluarga saya juga sih Pak. Oke, ini. Dan ini ke Malaysia, kenapa Anda ke Malaysia? Kan sebenarnya di Cina produk-produk ini sebenarnya ke Malaysia itu lebih ke kebetulan aja sih Pak. Ini saya punya teman di Malaysia nih, tiba-tiba nanya saya pengen buat baju nih, terus habis itu bisa. Ya udah, terus kebetulan om saya tuh punya ini pokoknya vendor baju lah. Nah ya terus udah kenapa nggak saya lariin ke om saya aja gitu. Nah kayak gitu. Nah si vendor om saya ini yang bermasalah dengan kantornya itu. Jadi kan kalau misalnya orang Malaysia juga cari bajunya di Bandung kan sebetulnya ke Pasar Batu. Iya. Tapi saya juga ngobrol sama teman-teman Malaysia saya, emang rata-rata orang Malaysia itu carinya ke Indonesia Pak. Dan kalau misalnya bikin baju itu, kenapa mereka sampai ngechat saya? Itu karena mereka tahu di sana pun mereka bikin bajunya di Bandung Pak. Brand-brand besar lokal Malaysia sana, mereka bikin bajunya di Bandung. Gitu. Oke. Dan Kaisar, ini sampai sekarang Anda berarti sudah minimal punya perputaran uang ya, yang kamu terus ini sudah berapa M nih? Atau berapa puluh juta nih sekali ini? Atau udah sekelas Anda ya pegang 80 juta dari SMP itu udah luar biasa nih. Ini sekarang Anda
berapa nih yang pegang kapital untuk Lebih sekolah itu nggak saya hitung-hitung sih Pak sih, lebih kayak yang penting cukup lah buat sehari-hari gitu, nggak saya hitung-hitung nominalnya. ya, jadi kamu udah mandiri aja pokoknya sekarang. Ya kalau misalnya masih bisa dikasih jajan sama orang tua, kenapa enggak kan Pak buat nambah-nambah? Ya iya, tapi kalau udah mau mandiri juga udah bisa gitu kan. Insya Allah bisa. Tapi dari orang tua itu kan karena kewajiban aja, orang tua kan tetap masih ya. Oke, nah ini kan tadi ngobrol dengan Bu Ani kan kamu di SMA 15 diperkenalkan, dan ini menurut saya menarik juga ini. Jangan sampai ketika Anda dapat 80 juta gitu kan keuntungan tuh, Anda simpan di mana uangnya itu? Ya saya bagi ke berbagai rekening sih Pak gitu. Nah, Di rekening ya? di rekening aja sih. Rekening bank konvensional kan? Iya betul. Dan sampai detik ini nih, sebelum-sebelumnya tahu nggak Anda bahwa cara mencari uang itu ada 4? Oh apa gitu Pak? Ya satunya bekerja kan, Betul. orang sudah pasti paham lah. Yang kedua ya seperti kamu jualan, gitu. Iya. Ya kan, Iya. kamu jual toko barang dan pesan ini dan sebagainya. Terus yang ketiga punya punya pabrik sepatu itu, punya kompleks, punya sistem lah, punya business owner lah, kayak pemilik bisnis. Kamu kayak punya pabrik susu apa aja dan sebagainya, pengolahan yang kamunya sedikit kerjanya, orang lain yang banyak kerja. Tuh 3 kan. Iya. Yang satu lagi nih yang saya perkenalkan di SMA 15 ini, yang jarang diketahui Dikata. itu yaitu investor. Ya. Jadi artinya ketika kamu punya uang 80 juta, kamu kan simpan di rekening-rekening. Rekening misalkan kamu punya 4 rekening lah, Yeah. beda-beda bank ya. Yeah. 80 juta bagi 4 gitu kan, 20 gitu. Kerja nggak gitu? Kerja. Simpan di rekening bank, kerja? Oh belum bisa. Enggak. Enggak. Nah ini kan kalau misalkan di pasar modal itu, uangmu bekerja itu. Jadi itu untuk mengcover supaya kalau kamu ya sekarang terpuruk itu, nggak terlalu terpuruk, karena tetap ada yang backup gitu. Nah itu jadi mungkin kamu belum banyak mengenal ya untuk itu. Dan Bu Ani mungkin banyak memperkenalkannya di kelas. Iya betul. Dan sekarang sudah mulai action, mulai dari buka rekening ya. Ya dari buka rekening RDM ya. Nah sekarang saya ingin tahu nih dari seorang Anda yang masih awam ya ke pasar modal. Sebetulnya sebelum ini atau 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, pernah mendengar nggak ada yang namanya pasar modal, saham dan sebagainya? Pernah ya. Tapi kenapa? Padahal Anda menurut saya sudah masuk ke orang-orang yang kreatif, entrepreneur kayak gitu. Iya. Tapi kenapa tidak dibidik oleh pemikiran atau inimu bahwa ini ada peluang nih? Lebih ke apa ya? Saya lebih pengen hati-hati aja sih Pak, karena melihat kayak walaupun enak gitu uang berputar, kalau di saham ya resikonya juga gede gitu ya Pak ya. Gitu kayak kita kan kalau sekarang saya memang belum mempelajarinya ya untuk masalah saham ini gitu. Saya cuman karena saya belum mempelajarinya, kalau saya naruh uang ini itu kan naik turun tiba-tiba kalau turun gitu kan kaget gitu ya Pak ya kalau kayak gitu. Ya itu jadi nanti ada teori-teorinya di dalam investasi pasar modal itu kan ada 3 ya, ada scalping, ada swing trading, ada long investing. Nah itu juga memang harus basically-nya literasi. Jadi harus dipahami oleh Kaisar ya bahwa untuk menanam investasi pasar modal itu sebetulnya bukan masalah uang, tetapi membangun habit, membangun cara berpikir, membangun karakter, mental orang kaya itu tuh. Soalnya gini, saya perhatikan ya kalau kita mau buka sebuah perusahaan besar misalkan ya, sebuah pabrik sepatu, berapa duit kira-kira Anda butuhkan? 100-200 miliar mungkin. Iya. Minimal. Saya lihat kan perusahaan-perusahaan asing di kayak di daerah-daerah ya, daerah Cianjur tuh ada perusahaan sepatu milik Korea. Wah itu ratusan miliar kan? Dari mana kita? Ya kan? Orang yang kita keuangan ya 100-200 juta juga masih harus kita
kayak berjibaku kan, atau pinjam utang ke bank itu kan. Iya. Artinya opportunity untuk kita punya kapital besar, opportunity kita punya nanti perusahaan besar itu sebetulnya ya kita harus diversifikasi cara kita mencari uang. Jangan hanya bekerja dan dagang, tapi kita diversifikasi juga, ada investasi pasar modal. Dan itu kalau sudah tahu ilmunya, itu sebetulnya ya tadi, bagi orang yang tidak tahu tidak paham, tidak mengerti, pasti risikonya besar karena tidak tahu. Tapi kalau orang yang sudah tahu, pasti risikonya kecil. Iya kan? Iya. Karena dia bisa memetakan risiko kan? Iya. Nah, jadi artinya Kaisar di pasar modal ini kita mengajak kepada anak-anak untuk menjadi manusia-manusia literate, manusia-manusia yang pembelajar, berpikir kritis gitu, kreatif, kemudian berwawasan global. Dan saya pikir Anda sudah, ini Anda kalau sudah mengenal bisa mengalami percepatan gitu. Asetnya bisa mengalami percepatan. Saya berharap 2045 Anda menjadi seperti tokoh-tokoh investor di Indonesia ya. Tokohnya nanti Anda cek, nanti Pak Dr. Andes Lokeng Hong itu. Dia itu investor dan sudah puluhan tahun, dan saya juga belajar dari beliau dari internet ya, dari YouTube. Kita tonton aja YouTube-nya. Ya, silahkan Anda tonton. Dan saya menghitung-hitung aset dia dari satu perusahaan itu. Sekarang di satu perusahaan batu bara itu dia punya sahamnya kurang lebih 140 jutaan lembar itu. Lembar. Jadi saham itu lembar. Lembar. Jadi semakin lembarnya banyak berarti asetnya kamu semakin kaya gitu. Nah, jumlah satu lembar itu kan ada harganya. Harga saham dia itu dulu tuh sekitar 4.000-an satu lembar. Dia punya 148 juta. Iya, 148 juta lembar itu. Kalau tidak familiar ya. Ya, saya lihat, saya hitung itu sampai 250 miliar. 250. Dan itu tiap tahun ada dividen. Saya hitung dividennya dia dapat 40 miliar. Setahun sekali. Nah, ini kan menurut saya Anda mau kerja apa namanya? Ya, mereng. Dan ini filosofinya aneh tuh orang-orang kaya di pasar modal itu. Dia bilang kalau saya ingin banyak duit ya dia harus banyak tidur. Bayangkan tidur nyari duit ya. Nah, artinya suatu saat saya juga ingin memperkenalkan kepada Anda, Kaisar, bahwa silahkan Anda bekerja, berusaha, dan Anda sudah punya modal untuk mendapatkan kapital itu. Dan menurut saya Anda jangan menafikan, jangan menganggap pasar modal itu sesuatu yang bisa merugikan Anda gitu, bisa membuat Anda miskin. Anda harus merubah mindsetnya bahwa pasar modal itu yang membuat Anda bisa menjadi miliarder gitu. Iya. Dan seusia Anda inilah menurut saya harus memupuk kepada Anda dari sekarang. Karena mungkin usia 40 Anda harus pegang duit sudah 500 miliar itu. Amin. Dan, ya, kemudian lihat sekarang dunia politik, Anda perhatikan bahwa yang dibutuhkan di dunia politik sekarang adalah satu, kapital. Kemudian juga popularitas, itu juga harus dan itu juga harus kompeten. Dan itu menurut saya pengusaha yang memang punya kapasitas untuk jadi leader-leader di masa yang akan datang itu. Pengusaha yang nanti punya kemampuan leadership, karakter yang bagus, keberanian untuk ambil risiko, kreatif. Itu Kaisar. Dan sejauh ini kan Anda sudah melangkah ya? Ya, baru membuka rekening. Anda satu hari akan diverifikasi ya. Selanjutnya, saya ingin tahu, apa sih yang membuat Anda takut di pasar modal? Untuk saat ini, sebelum Anda mendapatkan informasi tambahan lagi, Anda pasti akan mencari tahu kan? Iya. Kalau mungkin yang saya takutin kayak melihat om saya itu kan kehilangan 1 miliar itu. Ya itu yang bikin saya kaget karena benar-benar dalam hitungan detik hilang gitu. Hilang. Terus
yang walaupun mungkin itu sudah biasa ya di pasar modal, kayak karena dengan melihat jumlah yang para investor yang gede-gede juga uangnya, mungkin hal seperti itu udah biasa gitu ya. Cuman untuk saya dengan keadaan masih notabene anak SMA sekarang, mungkin belum siap karena saya belum mengetahui lebih dalam lagi nih tentang pasar modal ini. Dan mungkin seiringnya berjalan waktu pasti saya interest sih sama pasar modal ini. Oke, sekarang Anda saya tanya, mengerti nggak kalau pasar modal itu apa gitu? Ya ini lagi belajar sih. Belum ya? Belum. Oke, saya sederhananya begini, sebetulnya pasar modal itu seperti Anda jual beli kayak tadi apa? Jual beli masker. Barangnya kan masker ya. Oke, Anda beli masker dari Cina, harganya 1.000. Anda jual pasti tinggi dong, dari harga di atas 1.000 dong. Iya. Ya, kalau misalkan harganya dulu itu kan sampai misalkan 100.000 ya, dari 1.000 misalkan sampai 100.000. Iya. Wah, Anda berarti berlipat-lipat tuh. Iya. Nah, tapi setelah COVID selesai, harganya mungkin turun jadi 200. Rugi kan? Rugi. Itulah saham. Oh, ya ngerti lah, ngerti. Oke, itu logika pasar kan? Ya, namanya barang ada naik ada turun kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, ketika harga masker itu turun di bawah harga, hilang nggak uangmu? Hilang. Kenapa hilang? Karena harganya turun. Tapi barangnya masih dipegang. Berarti itu namanya floating loss kalau di market, kalau pasar modal. Jadi uangmu nggak hilang, nggak real hilang kan? Iya. Karena masih ada barang yang dipegang. Kecuali kamu cut loss, dijual rugi, ya baru itu hilang 1 miliar pasti. Nah, mungkin pamanmu itu cut loss. Iya. Tapi kalau nggak di cut loss, bisa jadi pamanmu sekarang sudah menikmati bukan 1 miliar minus, tapi plus 1 miliar bisa jadi. Ya kan? Iya, betul. Nah, jadi risikonya apa sebetulnya di pasar modal? Risikonya adalah kamu ketika harga itu turun dan turunnya dalam jangka waktu yang lama. Satu itu. Yang kedua, kamu membeli sahamnya di saham-saham yang perusahaannya jelek. Atau kamu nggak kenal perusahaan itu apa, punya siapa, lalu kamu beli sembarangan. Ya pasti kemungkinan kalau harganya turun atau jelek-jeleknya perusahaan itu bangkrut, ya hilang uangmu. Jadi kerugian di pasar modal itu, satu, harga turun dalam jangka waktu panjang. Kalau kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kalau dijual rugi terlalu besar, atau kamu si perusahaan itu bangkrut, hilang uang itu. Tapi kalau perusahaan itu 2-3 tahun ketika bangkit lagi naik melebihi dari harga beli, ya itu kemungkinan ada keuntungan. Jadi kunci di pasar modal itu satu, smart, cerdas. Membaca apa yang kamu beli, jangan beli kucing di dalam karung. Harus literasi gitu. Oke, itu. Jadi sebetulnya logikanya logika pasar seperti kamu jualan. Ini hanya objeknya saham gitu. Dan saham itu ya menurut saya selama harganya turun, kalau perusahaan itu bagus dan kamu tidak jual, ya uang kamu nggak hilang. Tinggal tunggu kita nggak tahu jangka waktu berapa bakal kembali lagi. Iya, ya kan harga turun naik kan. Iya. Dan itu banyak faktor yang mempengaruhi harga kan. Ada politik, ekonomi, sosial, budaya, kebijakan pemerintah, macam-macam lah. Pergantian pemimpin dan sebagainya, itu perang juga termasuk mempengaruhi pasar. Jadi cerdas lah nanti Anda itu. Dan mudah-mudahan Anda dengan dana yang sudah punya, Anda mengelola kapital yang sudah sampai puluhan juta itu, mudah-mudahan Anda bisa menyimpan di pasar modal dan Anda bisa lebih paham dan mengerti lagi. Dan Anda mesti bisa bersaing dengan ya bikin pabrik dengan orang Cina di sini karena Anda punya kapital di sini. Jadi tidak hanya pesan, tapi orang Cinanya suruh sini bikin pabrik sini, buka lapangan kerja di sini kan. Jadi Anda punya bisnis ownernya. Jadi mulai dari pekerja, Anda jadi pedagang, bisnis owner, investor. Dan ya mudah-mudahan suatu saat Anda berhenti dan menjadi tinggal investor aja dan tinggal menggerakkan bisnis yang Anda kendalikan orang lain. Tinggal merem dapat uangnya. Betul guys. Kayak kalau sudah banyak duit, banyak yang bisa kita lakukan lah daripada tidak Daripada ngapain punya banyak uang ngapain ya Pak. Oke, ini adalah
program unggulan di SMA Negeri 15 para pemirsa ya. Dan saya sengaja mengajak anak-anak yang sudah bisnis itu luar biasa, ada yang online, ada yang macam-macam, tapi cara menyimpan uangnya masih tetap tradisional, disimpan di bank, disimpan di bank konvensional gitu ya. Bahkan deposito juga kenal. Paling kalau baru kenal deposito aja menurut saya udah ketinggalan. Dan sekarang ke depan ada Bitcoin ya, ada cryptocurrency itu, dan itu juga peluang untuk investasi. Tapi dengan catatan ini abad 21 ini kalau mau melakukan sesuatu para pemirsa, ajarkanlah kepada anak-anak itu dan jangan takut anak-anak salah. Kenapa? Awali semuanya dengan literasi, dengan membaca, dengan diskusi. Dan kita diskusi dengan siapa saja di internet itu. Kita banyak orang di seluruh dunia bisa kita ajak diskusi, tempat bertanya kita. Kuncinya adalah sabar, membaca. Gitu Kaisar. Ya. Dan selamat bergabung ya di SMA Negeri 15. Dan kita sedang menciptakan miliarder. Amin. Di 2045 nanti. Amin. Mudah-mudahan Anda tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bisa menginspirasi, dan nanti kalau ketika jadi alumni tercatat sebagai alumni 15 karena lulus dari SMA 15. Anda bawa Ferrari ke sini. Dan kalau diminta sumbangan cukup oleh satu orang aja. Cukup. Tidak usah iuran. Orang tua ada pembangunan di sekolah ini yang butuh dari sumbangan. Cukup satu orang aja. Berapa yang butuhkan? 1M udah dari saya aja Pak. Karena duitnya 200M di rekening gitu. Itu ya para pemirsa dimanapun berada, mimpi-mimpi saya di dunia pendidikan, dan saya membaca permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan tantangan-tantangan zaman ke depan. Dan di abad teknologi ini orang hanya butuh kreativitas, butuh literasi, butuh belajar sepanjang hayat. Maka dialah yang nanti akan bertahan hidup di abad 21 ini. Kalau kita masih bertahan dengan pola-pola lama, cari uang dengan pola lama, mindset lama, takut ini, takut itu, alamat kita menjadi manusia terbelakang. Dan kalau kita sebagai manusia terbelakang, cara berpikirnya otomatis bangsa kita menjadi bangsa terbelakang. Begitu, Kaisar ya? Ya, baik. Semangat ya? Ya, makasih. Optimis ya? Siap. Dan belajar. Nanti kalau kamu takut duitmu hilang, manage risiko. Masuk kecil-kecil dulu. Ya. Sambil membaca pola dulu. Oke, masuk dengan jumlah yang kalau kamu hilang tuh nggak akan rugi gitu. Nanti berapa ya? Masuk deh 100.000 dulu. Perhatikan, atau masuk 500.000 dulu. Perhatikan. Kalau kamu sudah mantap, dorong semua. Makanya kan ini kemarin baru download beberapa aplikasi juga apa ya. Betul. Sedang diajarkan oleh Bu Ani juga ya. Ya. Tinggal menunggu verifikasi, makanya habis itu tinggal dipelajarin tentunya. Oke. Dan belajar sekarang anak-anak ragamnya, Kaisar, ragamnya banyak sekali. Di kelas ada guru-guru, tetapi di luar kelas banyak orang yang bisa mengedukasi, menginspirasi kita. Anda tinggal searching di internet, di googling saja, orang sukses di pasar modal, pasti keluar referensi. Kamu tidak tahu saham apa yang harus dibeli supaya disimpan jangka panjang, keuntungan tumbuh terus, maka kamu tinggal tanya, saham apa yang disimpan jangka panjang, aman, dan naik terus. Pasti akan ada jawabannya. Iya, karena harus rajin-rajin ini sih, research ya Pak ya. Research itu. Banyak. Research, self research. Iya. Sendiri aja. Kalau kamu mau meningkatkan asetmu gitu. Dagang jalan terus ya. Tapi ini harus ada dana diversifikasi, diinvestasikan. Insya Allah pasti Anda dapat sesuatu dari situ. Dan tahu Anda se-Indonesia jumlah statistik yang mengerti pasar modal berapa? Berapa persen? Hanya 4%. Hanya 4%. Iya, dari 270 juta penduduk Indonesia. Kita kalah sama Singapura 48%. 48%. Malaysia sudah 10%. Kalau Amerika, China, India ya, mereka sudah, menurut saya sudah banyak terbiasa. Bahkan menurut tokoh-tokoh investor Indonesia, di Hong Kong itu orang sambil kecing aja ngobrolnya pasar modal. Pasar modal ya. Orang Cina itu masih pasar modal. Iya. Dan mereka orang berbisnis, dan memang yang Anda tahu kan Alibaba itu kan juga dijual sahamnya di pasar modal. Jadi Anda kalau ingin nanti go internasional, ingin membeli pasar-pasar saham-saham internasional seperti
Google, Microsoft, Nvidia, kemudian ya perusahaan-perusahaan Apple itu di pasar modal dijual. Ada di pasar. Dan duitnya kemana-mana itu Amerika, dan yang membelinya pasarnya dunia itu. Iya. Nah, tapi saya sarankan beli dulu pasar modal Indonesia. Mulai dari awal dulu aja. Iya, dari orang Indonesia dulu supaya orang Indonesia perusahaannya tumbuh gitu. Nah, jadi kalau Indonesia nanti pasar modalnya tumbuh besar, Indonesia bisa ekspansi keluar. Perusahaan-perusahaannya bisa bikin perusahaan kayak Apple, kayak Microsoft kayak begitu. Begitu, Besan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga, Pak. Dan ini akan dipublish ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Dan para pemirsa, saya sengaja mempromosikan anak-anak yang sudah bergelut di bidang bisnis, karena Indonesia juga masih butuh banyak para entrepreneur. Iya, betul. Anda tahu berapa statistiknya? Berapa? Baru 4% juga. 4% juga. Jadi jumlah entrepreneur di Indonesia, pengusaha itu baru 4%, dan kita selalu kalah dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ini nanti Anda mudah-mudahan kalau udah sukses, ajakin ya teman-teman itu. Bikin jaringan supaya banyak orang yang terinspirasi dan mau bergelut di bidang bisnis. Tapi memang perkembangan zaman pun mungkin kalau untuk saya lihat ya, mungkin Gen Z di antara teman-teman saya ya, memang lebih banyak yang tertarik menjadi entrepreneurship ini sih, Pak, untuk sekarang. Dibanding mungkin kalau melihat dulu ya orang-orang yang yang lebih tua, yang mereka fokusnya untuk kerja. Kalau sekarang mungkin anak-anak teman-teman saya juga lebih fokusnya untuk untuk usaha sih, Pak, untuk membangun usaha gitu. Betul, saya juga ngelihat anak-anak sekarang itu suruh masuk testing jadi ASN dan sebagainya, mereka udah ogah aku nggak kalau jadi ASN. Jadi pengennya yang merdeka begitu, pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengikat kepada dia. Saya kira ini zamannya, mudah-mudahan lah ini trennya terus menyebar ya ke seluruh masyarakat Indonesia. Tapi totali walaupun kamu sudah banyak mendengar, itu jumlahnya masih sedikit kita itu. Jumlah entrepreneur kita itu tetap masih mindset kita kerja, belum ada mindset berbisnis, buka usaha dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan mulai dari investor sekarang itu, naluri bisnisnya bisa muncul nanti. Karena kan dibarengi dengan kapital yang harus dimiliki kan. Oke, ada pesan silakan Kaisar kepada teman-teman yang supaya punya semangat untuk menjadi pebisnis, menjadi manusia-manusia merdeka secara finansial. Tip-tipnya yang sudah pernah Anda lakukan, karena Anda berpengalaman ya dalam bidang bisnis juga, dan sudah mengelola uang puluhan juta luar biasa di usia yang remaja itu. Ya, kira-kira apa pesan-pesannya kepada teman-teman yang sampai sekarang masih pelangap-pelongo begitu ya, belum punya tujuan gitu ya, terus di hadapan ada peluang tapi tidak pernah diambil gitu ya. Supaya apa yang kamu rasakan, kamu bisa membaca peluang, bisa memanfaatkan apapun, dan bisa mencari penghasilan dari sejak dini dan mulai belajar dari sekarang. Oke, apa pesan-pesan kepada teman-teman Anda? Buat teman-teman yang pengen mulai bisnis, cuman selalu misalnya beberapa orang yang bukan selalu ya, beberapa orang yang terkendala mungkin dengan modal ya. Karena saya juga awalnya nggak pakai modal, dengan modal benar-benar nol, dan alhamdulillah saya bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang terkendala dan pengen mulai usaha cuman nggak ada, saya nggak ada modalnya, bla 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 gitu. Nggak semua harus pakai modal gitu. Modal uang. Iya, modal uang gitu. Kalau misalnya berjualan ya kayak tadi mungkin salah satu solusinya bisa minta DP yang bisa mengcover kita untuk menutup modal kita buat beli barangnya juga gitu. Kalau misalnya berjualan, terus pada dasarnya juga harus ada keinginan yang kuat, dan emang harus, ya intinya jangan putus asa deh, karena jujur saya pun banyak ngedownnya, banyak stresnya, banyak yang sampai saya mungkin ada beberapa kali saya nggak masuk sekolah karena saya stres gitu mikirin bisnis ya. Itu karena memang bisnis ini bikin stresnya tuh nggak main gitu ya. Jujur kalau misalnya udah belibetnya minta ampun, itu udah capek lah. Cuman percaya itu semua bakal berlalu gitu seiring berjalannya waktu. Jadiin kalau semua down kita, resiko yang itu sebagai pelajaran ke depannya buat kita bakal lebih baik lagi gitu. Resiko dan jatuh itu, down itu udah pasti ada gitu. Nggak mungkin itu nggak ada. Nggak mungkin bisnis itu semua tentang senang-senangnya doang, tentang dapat uangnya doang. Tapi ada juga masa di mana kita akan mengalami kerugian, di mana kita akan berkurang gitu uangnya juga. Cuman dengan berkurangnya itu yang akan memotivasi kita
untuk membuat lebih banyak lagi, untuk kerja lebih keras lagi gitu Pak. Itu aja. Jadi kuncinya kalau ingin menjadi orang yang sukses itu jangan pernah putus asa gitu ya. Iya, jangan pernah putus asa. Dan kalau misalnya kayak dulu tuh karena saya pernah sekali hampir putus asa nih, kayak ini kok nggak benar gitu, ini uang udah selesai dikumpulin terus malah ngilang gitu aja gara-gara saya gagal dalam bisnis. Cuman habis itu saya mulai lagi dari bawah lagi, terus udah di atas nih jatuh lagi, terus mulai lagi jatuh lagi, sampai ini udah di atas banget nih jatuh lagi dari bawah. Jadi emang ya kayak gitu intinya, up and down itu pasti ada, cuman jangan terlalu dibawa stres kayak saya gitu ya, lebih dibawa ke santai karena ya emang itu semua pasti berlalu. Tapi kalau berlalunya gimana, ya dengan kita solve problemnya gitu. Jangan kalau misalnya kita ada masalah udah diculin gitu aja gitu, tetap kita selesain pelan-pelan gitu. Apalagi untuk ini kan saya ngomongin buat teman-teman saya yang saya SMA gitu ya, yang mungkin belibet dengan tugas sekolah, dengan masalah yang lain gitu ya Pak ya. Kalau misalnya ada masalah bisnis, take it easy aja gitu, ambil santai gitu. Oke. Dan menurut saya ini Bapak Ibu sekalian, ketika ada anak-anak seperti Kaisar ini yang sudah bisnis, saya berharap kepada Bapak Ibu guru itu lebih adaptif, lebih fleksibel dalam memberikan tugas-tugas pengajaran. Sehingga menurut saya dari berbagai mata pelajaran, apa yang dilakukan oleh Kaisar itu bisa dikredit oleh mata pelajaran, sehingga tidak nambah beban tetapi memberi semangat, memberi support supaya bisnisnya itu dijalankan gitu. Jadi jangan pembelajaran membebani kompetensi, kemampuan yang sudah memang anak itu miliki gitu. Jadi misalkan di matematik, ya berilah tugas yang memang matematik yang ada kaitan dengan kegiatan bisnis. Jadi ketika Kaisar mengerjakan matematik, dia tidak mengerjakan matematik untuk matematik, tapi dia mengerjakan matematik untuk bisnis dia gitu. Nah kemudian juga mungkin kalau ada stres gini, ya anak-anak diberi kebebasan lah untuk misalkan saya tidak mau belajar dulu di kelas hari ini, saya hanya ingin ngobrol dengan guru BK misalnya. Ya sudah, anak itu datang ke sekolah, masuk aja dia ke BK untuk self healing dia gitu, untuk mendiskusikan problem dia gitu. Jadi itu juga bagian daripada pembelajaran. Jadi belajar itu bukan harus mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran, tapi pembelajaran itu kan ada memahami, anak itu memahami dirinya, dan guru membantu. Ya kalau butuhnya BK, ya silakan dia berhubungan dengan BK. Nah jadi seluruh mata pelajaran itu diupayakan itu mensupport kepada potensi-potensi yang sudah dimiliki anak-anak. Sehingga jangan sampai saya mendengar anak-anak yang sudah bisnis jadi berhenti. Kenapa berhenti bisnis kamu? Ya karena Pak, saya nggak ada waktu, saya harus berbagi waktu dengan belajar. Nah ini kan ada mispersepsi antara belajar dengan tujuan hidup anak-anak. Kalau anak-anak sudah bisa bisnis, itu kan dia tujuan pembelajaran itu supaya dia bisa mandiri, ya sudah mandiri bisa mencari duit. Kenapa harus diberhentiin? Karena dia harus belajar. Jadi belajar itu adalah belajar hidup mandiri. Artinya si mata pelajaran itu harus mensupport supaya anak tambah nyaman, tambah percaya diri bahwa saya ini akan menjadi pebisnis. Nah itulah menurut saya lingkungan sekolah yang kondusif akan melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang unggul, anak-anak yang bisa produktif lebih panjang waktunya begitu. Demikian para pemirsa mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa diskusikan hari ini, mudah-mudahan menginspirasi, dan kita doakan Kaisar semoga bisnisnya cepat kembali pulih ya. Amin. Dan semoga Anda bisa juga mengakses pasar modal Indonesia. Dan ingat, semakin banyak investor di Indonesia, insya Allah 2045 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi global di dunia. Amin. Amin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.